Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 12 Sinjai sekaligus sebagai mahasiswa PPG tahun 2022 angkatan pertama di Universitas Musamus Merauke. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya yang dilakukan secara online bersama teman-teman mahasiswa PPG jurusan Kimia Universitas Musamus Merauke. Dan untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Waalaikumsalam. Siang, Ibu. Apa kabar semua? Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah Sehat? baik, Bu. Alhamdulillah Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kalau seperti biasa kita awali dengan doa ya, agar supaya apa yang kita lakukan diberi kemudahan dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, supaya ilmu yang kita dapat nanti akan bermanfaat dunia dan akhirat. Jadi saya minta satu orang, Ita Marasing bisa pimpin doa untuk teman-temannya, Nak. Silakan Ita. Ya, Bu. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Makasih Ita. Kamu sudah bantu Ibu untuk memimpin doa untuk teman-temannya. Sekarang Ibu cek kehadiran. Semua hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir, Bu. Hadir semua ya? Hadir, Bu. Oh, alhamdulillah. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Jadi materinya adalah reaksi redoks dan elektrokimia. Kemudian submaterinya adalah tentang penyetaraan reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Kompetensi dasar pengetahuan yang akan kita capai yaitu menyetarakan persamaan reaksi redoks. Kemudian kompetensi dasar keterampilan yaitu menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau pereduksi berdasarkan data hasil percobaan. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang pertama, siswa mampu menentukan bilangan oksidasi unsur pembentuk suatu senyawa pada reaksi redoks. Yang kedua, siswa mampu menyetarakan persamaan reaksi redoks. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasikan benda-benda atau benda-benda yang termasuk reaksi redoks. Kemudian indikator pencapaian kompetensi keterampilan yaitu menemukan benda-benda yang menggunakan baterai sebagai sumber energi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui metode pembelajaran problem basic learning, peserta didik mampu menentukan bilangan oksidasi unsur penyusun senyawa pada reaksi redoks, menyetarakan persamaan reaksi redoks, dan menentukan benda-benda yang menggunakan baterai melalui pendekatan saintifik dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dengan penuh rasa tanggung jawab, kerja keras, kolaboratif, kritis, dan komunikatif. Nah, untuk mengawali materi kita, Ibu akan putarkan video. Kalian bisa amati video ya yang Ibu putarkan nanti. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, masih ada yang ingat apa itu redoks? Ada yang ingat apa itu redoks? Redoks kan sudah pernah kita pelajari ya? Sudah? Iya, Bu. Ita. Silakan Ita. Reaksi reduksi dan oksidasi, Bu. Oh, singkatannya. Jadi redoks itu adalah gabungan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Ada yang lebih lengkap mungkin pengertiannya? Saya, Bu. Iya. Saya, Bu. Ya. Reaksi reduksi itu ketika terjadi penurunan bilangan oksidasi, kemudian kalau
adalah terjadi kenaikan dari bilangan oksidasi. Iya, Jadi betul seperti itu. sekali. Jadi semuanya betul ya. Itamarasin juga betul, Hartina juga betul. Jadi reaksi redoks adalah gabungan dari reaksi reduksi dan oksidasi, di mana dalam reaksi redoks itu terjadi dua reaksi sekaligus, yaitu reaksi ketika ada reaksi yang bilangan oksidasinya turun, ada juga reaksi yang bilangan oksidasinya naik. Nah, kemudian pada reaksi redoks, ketika kita dulu belajar reaksi redoks di kelas 10, istilah apa yang kalian biasa dengar dari reaksi redoks? Ada masih ingat? Ada saya, Bu. Iya, Hartina lagi. Ada sel volta, Terus? ada ada ya, saya ingat itu. Yang kelas 10 sebelum kita jadi kalau ada penentuan bilangan oksidasi berarti kita harus tahu kalau redoks itu merupakan penurunan dan peningkatan bilangan oksidasi. Berarti kita harus belajar dulu tentang apa yang pernah kita pelajari di kelas 10 dulu. Itu tentang Bilangan oksidasi, Bu. iya, tentang bilangan oksidasi. Iya, Lina Purnamasari betul sekali. Bilangan oksidasi. Kita udah pernah ya belajar tentang bilangan oksidasi ya? Menentukan Iya, Ibu. bilangan oksidasi unsur-unsur pembentuk suatu senyawa. Masih ingat aturannya? Masih ingat aturannya? Ibu. Lupa? Udah lupa ya? Sama saya, Bu. Ingat sedikit, Bu. Ingat sedikit. Oke, kalau gitu Ibu putarkan video, kalian boleh mengamati. Banyak, Bu. Jadi pembelajaran yang akan kita lakukan, model pembelajaran yang kita terapkan pada hari ini adalah PBL atau Problem Basic Learning. Ibu akan putarkan video, nah lalu kalian akan mengamati video, kemudian dalam pengamatan itu kalian identifikasi masalah ya. Masalah apa yang kira-kira kalian bisa temukan di video yang Ibu putarkan. Oke, sekarang siap-siap Ibu kirim videonya. Udah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum ya. Tunggu. Udah? Udah bisa? Sudah, Bu. Ya, silakan disimak videonya ya, diamati baik-baik. Salah satu reaksi yang penting dipelajari di ilmu kimia adalah reaksi redoks, yaitu reaksi yang di dalamnya terjadi serah terima elektron antar zat atau reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi unsur. Reduksi adalah penerimaan elektron atau penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi adalah pelepasan elektron atau peningkatan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi adalah muatan yang diemban oleh suatu atom ke elektron ikatan yang distribusikan kepada lebih elektron negatif. Adapun penentuan ketentuan umum dalam penetapan ion, yang pertama, ion unsur bebas misalnya Na, Fe, C. Molekul unsur misalnya H2, N2, P4, dan 8 dengan berat elektron. Bilangan oksidasi oksigen atau O2 adalah nol. Tidak ada elektron yang lepas atau menerima.
atau logam dalam senyawa selalu memiliki bilangan oksidasi positif dengan harga sesuai dengan nomor golongannya, kecuali untuk logam transitif yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Misalnya golongan 1A, litium, natrium, dan kalium memiliki bilangan oksidasi +1. Kemudian golongan 2A, magnesium, kalsium, dan barium masing-masing memiliki bilangan oksidasi +2. Golongan 3A, aluminium memiliki bilangan oksidasi +3. Bilangan oksidasi atom H umumnya adalah +1, kecuali jika berikatan dengan unsur logam atau hidrida, seperti Na. Bilangan oksidasinya menjadi negatif. Dalam senyawa HCl, bilangan oksidasi H adalah +1, dan di dalam NaH, bilangan oksidasi H adalah -1. Kemudian, bilangan oksidasi atom O umumnya adalah -2, kecuali jika berikatan dengan atom F, atau dalam senyawa peroksida biloknya sama dengan -1. Jumlah seluruh bilangan oksidasi atom-atom penyusun suatu ion sama dengan muatan ion tersebut. Misalnya S2- muatannya adalah -2, Fe3+, biloknya sama dengan +3. Kemudian Cr2O7-2, biloknya sama dengan -2. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur pembentuk senyawa netral sama dengan 0. Misalnya besi 3 oksida atau Fe2O3. Jumlah bilok keseluruhan senyawa adalah 0. Langkah-langkah penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Ada beberapa tahap. Tahap pertama, tulis zat bereaksi dan hasil reaksi. Tahap kedua, setarakan jumlah unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Tahap ketiga, hitung jumlah berkurang dan bertambahnya bilangan oksidasi. Tahap keempat, setarakan jumlah kedua perubahan bilangan oksidasi tersebut. Tahap kelima, hitung jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan. Tahap keenam, jika muatan di ruas kiri lebih negatif, tambahkan ion H+, berarti suasana asam. Jika muatan di ruas kiri lebih positif, tambahkan ion OH-, berarti suasana basah. Tahap ketujuh, tambahkan H2O di ruas kanan untuk menyetarakan jumlah atom hidrogen. Kalian sudah lihat ya media atau video yang Ibu putarkan. Sekarang Ibu minta kalian mengidentifikasi masalah yang ada pada video. Jadi buat permasalahan dari gambar-gambar tadi di atas atau pengamatan kalian bisa menemukan satu permasalahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Silakan Ibu share LKPD itu ya. Ibu belum share ya kemarin di grup WA. Belum ya? Belum, Bu. Belum ya. Atau Ibu share aja ya di grup WA LKPD-nya ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Boleh. Bu, sekalian share videonya, Bu. Soalnya tadi masih kurang jelas. Oke, baik. Ini di grup WA-nya aja. Iya. Sekarang, kemudian ini Ibu akan bagi kelompok dulu ya untuk mengerjakan LKPD-nya baik kelompok. Jadi kita jumlahnya 30 ya. 30. Kita bagi kelompok sebanyak berapa? Banyak 6 kelompok ya. Satu kelompok 5 orang ya. Jadi masing-masing Ya, Bu, ketuanya bisa. Lina, kemudian Ita Marasing, Ervina, kemudian Hartina, kemudian Armil, Hijrawati, dan siapa lagi ya? Jadi 6 kelompok, masing-masing kelompok ada 5 orang ya. Oke, kalian Ya. kerjakan kompak ya, harus kompak. Jadi kalian temukan masalah yang ada pada video, oke? Ibu share pakai lewat grup WhatsApp, kemudian kalian kerjakan. Udah ya. Tadi sudah terlihat. Jadi iya. Kenapa? Ibu Lina? sudah ada di WA saja kami buka, Bu. Iya, buka aja di situ di WA-nya tadi Ibu sudah share ya. Oh iya, Bu, baru Iya. masuk, Bu. Iya, Bu. Siap. Ya, sudah ya.
Silakan dikerja sekarang. Itu yang ada LKPD itu. Iya, Ibu. Ibu sudah Baik, share Ibu. tadi. Oke. Berapa menit? Kelompok 1 bisa kerjakan. Jadi Ibu lihat dulu ya pekerjaannya. Susah, Bu. Semangat ya, semangat. Ibu bisa bertanya, Bu. Iya, silakan Nak. Yang nomor 3 itu, Bu, bagaimana? Yang mana? Nomor 3? Yang nomor 3, Bu. Tunggu Ibu lihat ya, LKPD-nya nomor 3. Itu kalian sambung-sambung aja itu reaksinya. Sambung-sambung aja sesuai dengan urutan. Jadi ada kan tahap-tahap penyetaraan reaksi. Atau ini kan kita menggunakan metode bilangan oksidasi, kan ada cara-caranya ya. Jadi kalian sambung-sambungkan aja sampai reaksinya menjadi setara. Jadi soalnya itu kan apa ya tadi? MnO4 minus tambah Br menjadi Mn2 plus tambah Br2 minus. Itu ya soalnya. Jadi kalian setarakan aja. Kira-kira dia dalam suasana apa? Suasana asam kah atau suasana basah? Kalau suasana asam berarti ditambah apa? Suasana basah ditambah apa? Ya. Sudah ya? Sudah selesai semua? Silakan dikerja. Belum saya, Bu, belum. Belum, Bu. Ya. Belum, Bu. Baik. Silakan dikerja dengan tenang ya. Dikit lagi, Bu. Iya. Sudah? Ibu. Ada, Bu. Ada, Bu. Udah, Bu. Mudah-mudahan Baik. Sekarang kita bahas ya LKPD-nya. Mungkin nomor 1, kira-kira di LKPD masalah apa yang ditemukan? Kemudian apa ya? Masalah apa kira-kira yang ditemukan dari pengamatan yang tadi Ibu share tadi? Video. Tadi, Bu, ini masalahnya tidak tahu, Bu. Di mana ditahu, Bu, bahwa ini asam atau ini basah? Apa ciri-cirinya, Bu?
Nah, siapa yang bisa itu kan tadi dari video, dari gambar. Kita mau menemukan itu kan contoh-contoh reaksi redoks ya. Itu kan contoh-contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian dari gambar itu, dari video itu kalian bisa menemukan kira-kira apa yang bisa kalian jadikan identifikasi masalah di situ. Apa kira-kira? Apakah baterai termasuk reaksi redoks, Bu? Ya, Apakah baterai termasuk reaksi redoks, Bu? ya, ada yang bisa jawab enggak? Pertanyaan dari temannya, Ervina. Apakah baterai termasuk reaksi redoks atau bukan? Ada yang bisa jawab? Lina Saya, mungkin? Bu. Lina? Oh iya, Bu. Iya, silahkan. Iya, Bu. Silahkan, Nak. Baterai termasuk reaksi redoks, Bu, karena baterai merupakan salah satu contoh dari reaksi redoks yang merubah energi kimia menjadi energi listrik. Iya, betul sekali ya. Jadi baterai itu merupakan salah satu contoh reaksi redoks dalam kehidupan kita sehari-hari karena baterai itu merupakan jadi proses kerja baterai itu mampu merubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, dari energi listrik inilah sehingga baterai itu mampu menghidupkan benda-benda ya, misalnya kayak radio, kemudian di handphone kita kan ada baterainya juga, di laptop juga ada, semuanya menggunakan baterai. Makanya tadi itu di video, di gambar ada macam-macam baterai ya. Kemudian ada lagi enggak pertanyaan yang bisa muncul dari ini video tadi? Dari baterai. Baterainya itu unsur apa saja, Bu, yang ada di dalam baterai, Bu? Ya. Komponen apa saja mungkin, Ibu, yang ada dalam baterai itu kan? Silakan, siapa yang bisa jawab pertanyaan dari kelompoknya Ervina? Ada mungkin yang bisa menjawab? Hartina? Saya, Bu. Iya, silakan Ya, Bu. Hartina. Unsur yang ada dalam baterai itu ada zinc, ada karbon, dan ada mengoksida, Iya. ada karbonnya, dan ada amonium klorida. Iya, tepat sekali. Jadi baterai itu, di dalam baterai itu ada unsur karbonnya, ada zincnya, ada mangan dioksida, serbuk karbon, amonium klorida, dan sebagainya. Sedang di baterai itu kan ada baterai yang dapat diisi ulang juga ya. Kayak apa contohnya yang biasa bisa diisi ulang? Aki misalnya ya. Baterai dapat diisi ulang mengandung kadmium, nikel, dan alkalin. Iya. Sekarang yang pertanyaan yang ketiga nih, penyetaraan reaksi redoks. Coba siapa yang sudah selesai ini yang soal yang ketiganya, penyetaraan reaksi redoks. Tadi kan ada, kalian kan tadi sudah Google Share ya, bagaimana cara-cara menyetarakan reaksi redoks. Kemudian di bahan ajar yang Ibu sudah kirim, di situ juga ada tahap-tahap penyetaraan reaksi redoks. Nah, kalian kan bisa menjawab soal yang ada di LKPD ini dengan menggunakan atau berpatokan pada bahan ajar atau yang kalian cari di Google tadi. Nah, silakan, siapa yang bisa? Itu nomor 3 nih, orang yang nomor terakhir. Kita bisa? Tidak, Bu. Susah ini nomor 3, Bu. Susah ya? Iya. Masa susah? Kalau bisa, Ervina, Bu, sudah. Siapa yang bisa? Ervina? Bisa, Bu. Bisa, Hartina lagi, kelompoknya lagi Hartina. Silakan. Iya, Bu. Kalau tahapannya disebutkan ke Bu atau boleh ya, supaya lebih jelas, Nak. Supaya lebih jelas, kamu sebutkan tahapannya ya, Hartina. Supaya teman-teman kalian lebih jelas. Seperti itu tadi kelompoknya Ita belum terlalu paham itu, makanya belum dia ragu untuk menjawab. Ya, silakan Hartina. Ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Jadi kalau tahap penyetaraan reaksi itu, yang pertama ialah menyetarakan dulu jumlah unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kemudian dari hasil penyetaraan itu
diperoleh bilangan koefisien dari BR berubah menjadi pertama itu MnO4- tambah BR bereaksi menjadi Mn2+ tambah BR2. Kemudian mengalami perubahan menjadi MnO4- tambah 2BR bereaksi menjadi Mn2+ tambah BR2. Kemudian tahap yang kedua itu adalah menentukan bilangan oksidasi unsur-unsur tersebut dan perubahannya. Jadi di sini kita menentukan antara MnO4- dengan Mn2+ itu mengalami penurunan bilangan oksidasi sebesar 5, jadinya -5. Kemudian BR itu mengalami perubahan bilangan oksidasi dari -2 menjadi 0. Artinya mengalami kenaikan bilangan oksidasi, jadinya +2. Kemudian tahapan ketiga itu adalah menyetarakan jumlah kedua perubahan. Jadi disetarakan itu ada yang dikali 2 karena BR- itu 2 koefisiennya, makanya MnO4- dikali 2, sementara MnO4- itu jadi hasilnya itu adalah 2 MnO4- tambah 1 BR- bereaksi menjadi 2 Mn2+ tambah 5 BR2. Kemudian tahapan keempatnya Bu, mudah-mudahan betul. Itu jumlah muatannya adalah 11, kemudian di belah kanan itu jumlah muatannya adalah 4. Kemudian jadi hasilnya itu adalah dari muatan 16H+ ditambah 2 MnO4- tambah 10 BR bereaksi menjadi 2 Mn2+ ditambah 5 BR2. Kemudian itu lebih negatif ditambahkan H+, artinya dalam suasana asam. Kemudian kalau muatan di kiri lebih positif, amin, artinya suasana basah. Jadi di sini karena suasananya asam, makanya kami tambahkan menambahkan H+, jadinya itu 16H+. Kemudian ditambahkan H2O, ditambahkan H2O itu menjadi 16H+ ditambah 2 Mn4- tambah 10 BR- reaksi menjadi 2 Mn2+ tambah 5 BR2, kemudian tambah 8 H2O. Jadi hasil yang kami dapat Bu dari tahap pertama sampai tahap terakhir itu adalah 16H+ tambah 2 MnO4 tambah 10 BR- bereaksi menjadi 2 Mn2+ tambah 5 BR2 tambah 8 H2O. Demikian Bu, kami coba kerja tadi bersama teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Hartina. Saya kira jawaban untuk nomor 3 dari kelompoknya Hartina sudah tepat sekali ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa penyataraan persamaan reaksi redoks yang ada pada soal ini dalam suasana apa? Suasana asam Bu. Suasana asam. Makanya ditambahkan ion H. Karena dia negatif ya, lebih negatif di ruas kiri, maka ditambahkan ion H+. Kalau lebih positif berarti ditambah ion
Ion apa? Ion OH? Ohamin. Ohamin. Min. Suasananya suasana basah. Oke, baik anak-anakku, saya kira LKPD-nya sudah terjawab semua ya. Kita sama-sama mau menyimpulkan. Jadi ada mungkin yang bisa menyimpulkan dari proses pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa ditarik kesimpulan? Siapa yang bisa? Vina? Ada kesimpulan yang bisa ditarik dari pembelajaran kita tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks? Saya Bu, ada? Oh Ibu Vina. Vina silakan. Ervina dulu ya. Baru Ya. Harvina. Siap-siap Harvina. Kita banyak kesimpulan kok. Silakan Ervina. Sepertinya Ervina jaringannya lagi tidak bagus ya. Kita ya silakan Nak Ervina. Ervina sepertinya jaringannya kurang bagus ya. Ya, silakan Hartina aja. Kamu silakan, Nak. Baik Ibu, dari pelajaran itu bahwa reaksi redoks itu terdiri dari dua, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Oksidasi itu adalah kenaikan bilangan oksidasi, kemudian reduksi itu terjadi penurunan bilangan oksidasi. Kemudian bahan-bahan sehari-hari yang mengalami peristiwa redoks itu baterai, kemudian aki, kemudian kalau cara kerja baterai tadi itu adalah mengubah dari energi kimia kemudian menjadi listrik. Jadi seperti itu Bu. Terima kasih Hartina sudah menyimpulkan. Jadi sudah betul kesimpulannya bahwa reaksi redoks itu adalah reaksi yang terjadi dua sekaligus ya, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi gabungan dari dua reaksi kimia sekaligus, reduksi dan oksidasi. Jadi ada penurunan bilangan oksidasi dan ada penerimaan bilangan peningkatan bilangan oksidasi. Kemudian ada pelepasan elektron dan ada yang menerima elektron. Jadi ingat bahwa reaksi redoks itu selalu berkebalikan. Kalau ada yang turun biloksnya, berarti ada juga yang naik biloksnya. Kalau ada yang melepas elektron, berarti ada juga yang menangkap elektron. Kemudian penentuan bilangan biloks. Jadi bilangan oksidasi adalah bilangan atau angka yang menunjukkan jumlah elektron yang mampu dilepas atau diterima oleh suatu unsur penyusun senyawa dalam reaksi redoks. Kemudian kita sudah bisa juga melihat tadi video-video yang peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Ada korosi, ada besi berkarat, ada kemudian buah apel yang sudah dibelah kira-kira seperti apa, semakin lama semakin coklat. Itu terjadi karena adanya penggabungan oksigen dengan buah apel tersebut. Jadi itu contoh-contoh ya. Jadi contoh-contoh daripada reaksi redoks yang ada di lingkungan kita sekitar. Baik, jadi anak-anakku, jadi pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks berdasarkan metode setengah reaksi ya. Jadi setelah pembelajaran kita minggu depan,
Ibu akan adakan evaluasi tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks baik menggunakan metode bilangan oksidasi maupun metode pas dengan reaksi. Ya, sebelum Ibu tutup materinya, alangkah baiknya kalau kita tutup lagi nih dengan doa. Siapa yang bisa pimpin doa? Lina? Mungkin bisa Lina Purnamasari bisa pimpin temannya untuk berdoa ya. Silakan. Saya Ibu, teman-teman untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini agar ilmu yang kita terima dari Ibu bisa bermanfaat dan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikianlah video pre-teaching saya yang telah saya lakukan bersama teman-teman mahasiswa PPG jurusan Kimia Universitas Nusa Mus Merauke. Terima kasih.